Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda dalam Metro Malam. Kali ini edisi 28 Januari 2023. Dan berikut pemirsa informasi utama kami. Kita ke informasi pertama pemirsa. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk kontainer menabrak bangunan salon, warung, dan pengendara sepeda motor hingga terluka di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski sepeda motor mengalami kerusakan, beruntung pengendara sepeda motor yang tertabrak hanya mengalami luka ringan. Sebuah truk pengangkut 23 ton minyak sawit mentah atau CPO terguling di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di lokasi tanjakan Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Pemirsa, Polda Jawa Timur masih mendalami keterlibatan mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, dalam perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Saat ini Samanhudi ditahan di Rutan Polres Sidoarjo. Wali Kota Blitar tidak menyangka jika otak perampokan di rumah dinasnya adalah mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar. Santoso selama ini masih menjalin hubungan baik dengan pelaku. Otak perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar ternyata didalangi mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar. Samanhudi pernah ditangkap KPK pada 2018 di kasus korupsi pembangunan SMP 3 Blitar dan baru keluar dari penjara. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga Hasya, mahasiswa UI yang menjadi korban tabrakan dengan mobil pensiunan polisi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sangat kecewa saat polisi menetapkan anaknya sebagai tersangka. Keluarga korban menolak mediasi dalam bentuk apapun. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut penetapan tersangka atas almarhum Hasya Atallah Saputra sudah melalui proses hukum yang melibatkan ahli pidana. Dari hasil pemeriksaan, unsur pidana terhadap pengendara mobil tidak terpenuhi. Agar tidak terjadi perselisihan, Beni mengimbau polisi memaparkan hasil penyidikan kepada keluarga Hasya dan tim kuasa hukum agar ada transparansi dalam pembuktian kasusnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat memastikan mobil penabrak mahasiswi atas nama Selvi Amalia Nuraini hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat adalah mobil Audi berwarna hitam. Polisi akan memanggil dan memeriksa pengemudi sedan hitam tersebut. Sebelumnya, Sugeng Buruh Utama, pengemudi mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, mengklarifikasi bahwa ia bukanlah pelakunya. Ia membantah sebagai penyusup dalam iring-iringan rombongan kepolisian. Ia mengaku sudah mendapat izin untuk masuk dalam rombongan karena pemilik mobil tersebut adalah istri anggota polisi yang ikut dalam rombongan menuju TKP pembunuhan Wawon CS. Saat perjalanan, ia mengaku sempat menghindar karena melihat pengendara motor yang oleng. Di saat yang sama, mobil anggota polisi di belakangnya terus melaju. Pemirsa, pria berinisial SMD tega menganiaya anak tirinya yang berusia 1 tahun hingga tewas di Palmerah, Jakarta Barat. Tersangka mengaku Pemirsa, usai jeda, Metro Malam masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Kembali di Metro Malam, pemirsa, 1.021 orang mengungsi dan 5 orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi. Pemerintah Kota Manado mengeluarkan status tanggap darurat mulai tanggal 27 Januari hingga 2 Februari 2023. Kepala BNPB Suharyanto Sabtu siang meninjau penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Manado, Sulawesi Utara. Sebelum ke lokasi bencana, Kepala BNPB mengadakan rapat teknis bersama pemerintah Provinsi Kota Manado. BNPB juga menyerahkan dana siap pakai yang akan dimanfaatkan untuk penanganan selama masa tanggap darurat. Dan sementara untuk penanganan pasca banjir dan longsor, BPBD Sulawesi Utara dan Kota Manado mendirikan posko pengungsian bagi korban bencana di Kecamatan Tuminting dan Tikala. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim memasuki bulan Maret, April, dan Mei 2023. Pasalnya pada bulan tersebut merupakan masa transisi di mana beralihnya musim hujan ke musim kemarau. Sementara itu, pemirsa, sudah 2 bulan banjir melanda 3 desa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter, beberapa diantaranya bahkan rusak berat akibat terseret arus. Sebuah perahu nelayan di Pantai Bagel, Kabupaten Kulon Progo, tenggelam setelah dihempas ombak besar saat melaut. 2 orang nelayan berhasil diselamatkan tim SAR. Pemirsa, tetap bersama kami, usai Headline News kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya untuk Anda. Inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, mobil sedan Audi A8 yang
Penumpang dalam mobil Audi A8 yang menabrak mahasiswi di Cianjur akhirnya buka suara. Ia mengaku sengaja masuk iring-iringan polisi saat kejadian karena diizinkan oleh suami sirinya yang juga polisi. Wanita bernama Nur tersebut mengaku mobil mewah itu juga milik sang suami yang merupakan anggota polisi dengan inisial D. Demikian Headline News, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, Metro Malam akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Malam. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa Ferdy Sambo CS. Masa penahanan pun kembali diperpanjang hingga 30 hari. Seorang penjual burung di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur bingung dan kecewa sebab rekening miliknya diblokir oleh bank atas permintaan KPK. Padahal si penjual burung mengaku tidak pernah berurusan dengan perkara korupsi. Terlebih tabungannya hanya tersisa 2,4 juta rupiah. Sementara itu pihak KPK menyebut tidak pernah meminta pemblokiran rekening milik seorang penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur. KPK menyatakan hanya meminta pemblokiran rekening milik tersangka kasus dugaan suap dana hibah di Jawa Timur, Ilham Wahyudi, yang rupanya nama dan tanggal lahirnya sama. KPK menyampaikan pihak bank sudah membuka kembali rekening penjual burung. Sementara rekening 4 tersangka kasus dugaan korupsi hibah Pemprov Jawa Timur telah diblokir. Pemirsa, kasus kekerasan yang dilakukan Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur AKBP Feli Hermanto kepada Bribka Samsul Rizal berujung damai. Kesepakatan damai disaksikan sejumlah perwira Polres Manggarai Barat, namun tidak dihadiri oleh sang Kapolres. Kita akan informasi lainnya. Pemirsa, Indonesia kembali mendapatkan 1 tiket final dalam kejuaraan bulu tangkis Indonesia Masters 2023. Atlet bulu tangkis ganda putra Leo dan Daniel berhasil kalahkan ganda Jepang Hoki Kobayashi. Dengan demikian, Indonesia mengantongi 3 tiket ke final setelah sebelumnya tunggal putra Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mewujudkan All Indonesian Final untuk tunggal putra. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis MGN Ardi Lase dan juru kamera Firman Adrifuana. Pemirsa, Metro Malam masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, sejumlah perusahaan teknologi ternama seperti Google, Microsoft, dan Spotify mengumumkan jumlah karyawan yang di PHK tahun ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Selama bulan Januari, lebih dari 48.000 pekerja telah dihentikan di industri teknologi secara global. Dan kini saatnya pemirsa kita mengetahui hot issue media Indonesia esok. Sudah hadir bersama kami editor harian media Indonesia, Mas Sulistiono. Selamat malam, Mas Sulis. Mas Sulis, kita bahas soal PHK di industri teknologi. Banyak sekali PHK yang terjadi. Apa faktornya sebetulnya? Iya, ada banyak faktor sebenarnya. Tapi dan situasi aktivitas normal akhirnya services juga berbeda lagi dari kebutuhan masyarakatnya. Lalu ada juga faktor FOMO, fear of missing out. Ya, itu yang menyebabkan beberapa industri teknologi atau perusahaan teknologi akhirnya juga ikut-ikutan PHK. Ya. Kenapa ini terjadi? Anda menarik sekali pembahasannya terkait dengan PHK ini. Kita lihat akan perkembangannya seperti apa. Baik, kita harapkan. Baik, terima kasih pemirsa. Anda juga bisa membaca ulasan selengkapnya dalam harian media Indonesia yang akan terbit esok pagi. Kita jeda dulu pemirsa, Metro Malam masih akan kembali sesaat lagi. Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adakan upacara bendera dan pagelaran tarian Nusantara. Kita beralih ke berita mancanegara. Ratusan aktivis iklim memblokir salah satu jalan utama di Den Haag. Aksi demonstrasi ini dilakukan karena munculnya kekhawatiran tentang pembatasan hak untuk berdemonstrasi di Belanda. Mirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro Malam kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.